Ya, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Besok acara selanjutnya mungkin materi. Materi ada tapi sebelumnya kita mulai dulu. Iya, ya jadi iya jadi untuk moderator di materi ketiga tetap kata sama ya sebagai moderator yang mendampingi pemateri ketiga yaitu nanti dipanggil oleh Pak Maman karena siapa pembicaranya ya. Iya. Jadi panggilan Rahman dengan nama tentang terima kasih dari MC ya. Bukan cuma aja. Jaga. Jaga. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih di moderator terkenal bersama saya Iwan ya. Di materi dan ketiga ini mungkin orang bilang orang dari luar ya. Kenapa dikatakan ini seminar logis nasional? Karena kalau dikatakan tadi keluarga mahasiswa Sriwijaya Politeknik itu merupakan pendatang dari Jakarta yang disupport oleh relawan Sriwijaya dan Android Sriwijaya media salon dan kemudian ya. Ya sih di materi ini atau ya salah satu ketua relasi Indonesia. Dan juga direktur PT Kelonik Internet atau IT konsultan ya, mungkin bisa dilihat webnya. Organisasinya yang kedua adalah Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia. Jadi dia datang dari Jakarta. Peneliti di ICT Watch, koordinator humas Google dan Google ya, itu organisasinya. Terus pendidikan teknik industri TB ya, teknik industri lagi. Next, ya pengalaman salah satu konsultan pengembangan ajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIP keterbukaan informasi publik di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo. Tim ahli dan studi tentang kompetensi Indonesia untuk Japan International Corporate Games 2007 sampai 2010. Oke, next. Konsultan independen untuk pengembangan konsep pelayanan untuk aparatur pemerintahan kerjasama jika dan Kominfo 2005 ya. Konsultan pengembangan rencana untuk master plan teknologi informasi beberapa pemerintah daerah. Pembicara dalam beberapa seminar workshop tentang teknologi informasi dan komunikasi, internet sehat, keterbukaan informasi publik, pengembangan komunitas dan lain-lain. Oke. Ya, bagi yang mau berkomunikasi dengan beliau bisa dilihat dalam personalnya itu Amin, ada webnya, ada nomornya ya. Jadi akan membawakan materi perkembangan internet masa kini ya. Kita tahu bahwa IT itu seperti apa ya, dan bagaimana lagi perkembangan di masa kini ya. Oke, dengan tepuk tangan kita sambut bagi kita ya, beliau sudah ada ya. Sebelum memaparkan materinya, seperti pemateri sebelumnya juga, saya akan bertanya sedikit tentang ini juga ya. Jadi mungkin di sini Pak mendengar itu seperti dan bagaimana itu ya. Mungkin sekilas semua dari dia tentang
jadi bingung ulanginnya. Oke, sebenarnya Komunikasi ini adalah sebuah organisasi yang mengumpulkan teman-teman penggiat IT dari seluruh Indonesia buat ngejalanin satu program, memfokuskan diri pada program edukasi. Jadi edukasi di bidang IT, apapun itu, maupun semua blog, mau e-government dan lain sebagainya, kita fokusin juga. Oke, terima kasih. Kita telah sebilas dengan IT kita sendiri. Dan bagaimana perkembangan yang belum masa kini? Oke, kita simak di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Makannya enak? Hah? Kurang banyak ayamnya. Ini kedua kali saya kesini beberapa bulan lalu. Bulan apa dari Palmika ya? Bulan 9 ya? Bulan 9 kesini lagi. Dan sebenarnya juga saya hampir lewat, hampir diambil karena undangan konsulatnya Politeknik Negeri di Padang. Saya tak baca di bawahnya dari warga mahasiswa saja. Saya baru sadar karena kemarin ada yang menjemput. Kita dari bandara langsung ke Sinjai. Loh, asalnya di Sinjai atau di Makassar? Saya bingung. Baru pas saya baca, selama usia juga. Ketika saya baca, saya di Sinjai. Wah, menarik juga jalannya. Ya, menantang menurut saya. Cukup jauh. Dengan kondisi fisik yang tadi Pak Alki malam baru sampai jam 2 dini hari baru sampai. Kita akan bicara tadi Bang Tampil juga bisa tentang internetnya, Bang Andi sudah bisa tentang smartphone-nya. Saya akan bicara lebih luas lagi, lebih payung lagi. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya tidak terlalu mengerti. Panggilannya ini suka bingung juga. Kadang-kadang dipanggilnya baru, kadang-kadang dipanggil tinggi. Kadang-kadang keluar. Biasanya kalau punya orang lagi, kadang-kadang itu. Yang penting kan kasih sayang. Internet, ngomongin internet, teman-teman di sini juga apa saya yakin juga punya akun sosial media. Apakah itu Facebook, Twitter, itu juga yang punya. Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, dan lain sebagainya. Dan semuanya rata-rata mengambil nickname-nya, saya mengambil namanya dari belakang saya. Tapi sudah diterangkan sedikit. Ada yang tahu nggak sebenarnya? Bukan singkatan nggak? Sebenarnya yang hanya singkatannya. Tetapi apa sih sebenarnya IT itu? ICT ini ada beberapa kalau bahasa Indonesia IT atau ICT, bahasa Indonesia TI atau TIK. Teknologi informasi dan komunikasi. Orang kadang-kadang mengkaitkan TIK itu adalah teknologinya yang susahnya. Nih TIK-nya kan buat susahnya. Orang-orang hebat doang bisa buat TIK-nya. Tapi sebenarnya TIK sendiri mencakup ada 3 hal yang utama. Teknologi komputernya. Robot ini termasuk salah satu yang menggunakan teknologi komputer. Tadi smartphone juga menggunakan teknologi komputer dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasinya. Internet, telepon, messenger, itu masuk telekomunikasinya. Nah yang sering orang lupa itu kontennya. Nanti kita akan bahas gabungan dari tiga itu semua. Tapi sebenarnya yang penting untuk harus kita berbicara tentang IT. Kita bicara tentang evolusi komputer dulu. Tentu namanya komputer bukan seperti yang di gambar ini. Ini yang seolah-olah komputer. Saya monitor pakai ini, keyboardnya masih sendiri, mouse pakai setrikaan. Tapi yang menarik dari komputer itu sendiri sebenarnya adalah teman-teman tidak dibuat bahwa di abad lalu. Ini yang orang sering sebut sebagai cikal bakalnya komputer.
differential engine atau magnetic engine. Ini mekanik, benar-benar mekanik. Jadi nggak ada pengolahan apa-apa, tidak ada pengolahan menggunakan digital. Jadi dia mencoba membuat perhitungan apa, memecahkan, memberikan solusi untuk bagaimana minta orang berhubungan kita komputer. Ini komputer dulu, komputer yang ada di tangan, smartphone kan komputer yang ada di tangan teman-teman semua dulu seperti ini. Satu ruangan penuh. Itu pun kemampuannya masih kalah dibandingkan yang ada di tangan teman-teman semua. Tahun 70-80-an baru mulai muncul soal komputer. Apple mengeluarkan komputer pertamanya. Ininya apa? Casingnya masih pakai kayu. Bersama komputer tahun 2006. Laptop pertama keluar, ya, layarnya sudah printing. Berat. Kemudian terbantu tahun 80-an. Saya nggak bahas lagi karena 80-an ke sini teman-teman nggak tahu seperti apa bentuknya komputer. Tadi ngomongin juga ada yang namanya teknologi dari komunikasinya sendiri. Kita ngomongin telepon. Ada yang pernah nanti telepon pakai ini, tapi nggak ada. Diputar, paling sebelum kalau udah ngomongnya lama. Tahun 80-an, 90-an di Indonesia itu mulai ada mobile phone. Telepon juga, telepon mobile, telepon bisa bergerak, tapi ukurannya sangat besar dan sangat mahal. Dulu tuh masih tahun 90-an itu awal harganya belasan juta untuk telepon yang hanya bisa menelpon. Generasi 1G waktu itu. Baru tahun 2000-an komunikasi tidak hanya berbasis suara melalui telepon tapi juga berbasis teks pakai SMS. Dan sekarang teman-teman tadi sudah cerita banyak yang lebar Bang Andi tentang bagaimana smartphone bisa bekerja. Ini perkembangan juga teknologi seluler, mulai dari AMS itu pertama kali telepon seluler, materi 1G, kemudian masuk ke 2G. Sekarang bahkan di Jakarta sudah ada, walaupun kecepatannya nggak jauh-jauh sama 3G, tapi ada produsen internet yang keluarin produk namanya Bolt. Itu yang sudah 4G, sudah 4G, yang tetapi tidak bisa digunakan. Ini teknologi wirelessnya. Yang menarik sebenarnya dari evolusi komputer, evolusi handphone ini, yang terjadi bagi teman-teman adalah evolusi dari komunikasi, evolusi cara tulis. Kalau dulu tulis saya rumah, tulisnya kayak gini. Masuk teknologi yang namanya SMS, kita harus mengefisiensikan karakter. Vokal hilang. Dulu padahal namanya karakter terdiri dari konsonan dan vokal. Sekarang kalimat bisa tanpa vokal. SMS. Masuk ke Facebook. Berubah menjadi huruf. Baik itu tulisan Arab. Ini masih ada generasi pertama. Teman-teman di sini mungkin sudah terbiasa menggunakan tulisan seperti ini. Baik ini bahkan di SMS itu. Ini dari evolusi dari cara menulisnya. Jadi cara menulis seperti ini dengan lancar teman-teman bisa membaca. Yang musik dulu ya.
Karena itu yang itu apa? Akhirnya itu di Facebook dan juga nemu. Ya ini terbentuk aja. Jadi menariknya adalah komputer tadi ngomongin evolusi handphone. Sekarang kita ternyata ada evolusi tulisan yang kenapa muncul karena ada perkembangan dari teknologi tersebut. Cerita saya kita sajikan pemimpin daerah Indonesia jumlah pemerintah sudah disampaikan oleh Pak Menteri 24,6 juta, tapi itu penetrasinya masih sangat rendah dibanding negara-negara lain. Penetrasi itu dibandingkan populasi penduduk ya. Indonesia kan 20%, dibanding Singapura 25%, Filipina 32%, Thailand 36%. Di Asia kita masih termasuk yang terburuk. Nah, dan ini didominasi oleh yang umurnya 15 sampai 22 tahun, paling besar dibandingkan yang umurnya lainnya. Dan teman-teman di sini memang banyak generasi menggunakan. Menurut survei yang sama, pengeluaran yang teman-teman habiskan sehari-hari itu untuk apa? Yang pertama rata-rata buat bayar pulsa, yang kedua buat internet, yang ketiga baru buat makan. Jadi sekarang itu lebih penting berkomunikasi dibanding makan. Apa yang dibuka? Nomor 1 sosial media. Rosi baru baca berita dengan dan memang menarik ketika tadi data menunjukkan nomor pertama sosial media Indonesia kalau ngomongin ini jumlah, jadi ini adalah persentase pengguna sosial media, pengguna internet yang menggunakan sosial media. Yang menggunakan Facebook itu ada 92% di Indonesia, dan memang Indonesia nomor 4 dunia jumlah pengguna Facebook terbesar. Facebook. Ada yang pakai Twitter? Ada. Twitter kelima, 5 besar dunia. Gimana Jakarta menjadi nomor 1 kota yang pengguna Twitternya paling banyak, paling banyak Twitter. Nomor 6 Bandung. Google Plus, ada pakai Google Plus? Ada. Indonesia nomor 4. Ini 5 besar semua. Bahkan kan sudah ada menurut pemiliknya, Indonesia adalah bangsa terbesar di Amerika, mengalahkan US. Nah, pertanyaannya dari tepuk tangan ini, pertanyaannya perlu banget atau enggak? Dengan pengguna sosial media yang ini, kita lihat kan? Ini tadi juga sebenarnya sudah diterangkan oleh bagaimana sebenarnya riuhan internet dunia internet saat ini. Ini hal yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Saya kebetulan terlibat dalam beberapa diskusi tentang internet di forum-forum internasional. Semua orang tidak akan pernah ada yang menyangka internet akan secepat ini dan sedrastis ini. Perkembangan dari teknologi, sisi pengguna dan sisi manfaatnya. Dan melihat tadi sosial media tadi, sebenarnya juga muncul teman-teman ini disebut di sini adalah netizen, masyarakat internet, orang yang sehari-hari bergelut dengan internet, tidak bisa lepas dari handphone. Sebelum memejamkan mata yang dipegang terakhir adalah bangun pagi, yang dicari pertama kali adalah itu sudah menjadi kebiasaan. Biasanya karakternya netizen ini yang pertama apa-apa muncul, nanya apa-apa Google dulu. Contohnya ini, videonya ada di sini. Dia pengen tahu mesin jahit ini modelnya kayak gimana sih? Google, tidak melihat kita.
Google menjadi apa namanya barang yang penting. Kalau Google mati, seolah-olah kita tidak bisa tahu apa-apa lagi. Mendekatkan jauh, menjauhkan kan. Dan ini saya ambil fotonya lagi gini. Kalau dulu ini pasti ada jedanya ya, ada tiba-tiba ngelamun atau apa gitu, nggak membahas apa-apa. Biasanya orang bengong atau apa segala macam. Sekarang begitu ada jeda, orang ambil jedanya masing-masing. Tapi seperti kata Pak Andi tadi, mau sebelahan itu namanya lewat messenger. Ini narsiso. Kameranya dikasih ke orang. Sekarang kalau lagi ngumpul, tetap aja mengerjakan sendiri. Tapi kalau saya memang itu modelnya. Bahkan kepalanya data pun selevel waktu masih istilahnya sekarang selfie ya, menggunakan selfie. Gak mau ketinggalan. Perdana Menteri Malaysia ketika mengunjungi Presiden Indonesia juga menyempatkan dirinya untuk selfie. Biasa dari editing modelnya. Dan teman-teman tahu nggak? Kita dibantu dengan anak. Kalau teman-teman narsis, ada yang pernah melihat barang ini? Nah, itu benar. Bahasa mereka sebenarnya kalau itu tripod. Ya. Ini monopod. Karena tripod ada tiga kaki. Kalau ini ada satu kaki monopod. Penggunaannya seperti apa? Kalau itu kan terbatas. Kalau kita mau rame-rame susah. Coba kalau ini kan kita tarik. Kameranya tinggal pasang di ujungnya. Pakai self timer atau pakai smile shutter bisa kita potret. Dan ini mulai banyak orang yang menggunakan ini di beberapa tempat. Udah ada punya? Mau? Beli aja di toko mau pak? Di mana-mana sekarang orang kita kalau sering menyebutnya generasi dulu apa-apa perlu melihat di HP di mana saja. Multitasking ada positif ada negatifnya. Teman-teman bisa melakukan banyak hal pada suatu. Kalau dulu generasi dulu teman-teman baca beberapa penelitian tentang generasi generasi Gen X, kemudian masuk ke generasi baby boomer dan lain sebagainya. Dulu itu multitasking itu sesuatu hal yang hampir tidak pernah dilakukan orang. Jadi kalau orang kerja itu kerja, orang bermain, orang menonton ini. Tapi sekarang teman-teman kerja sambil dengerin musik. Sampai sedikit, jenuh sedikit, main Flappy Bird. Akhirnya kerjanya 20%, mainnya 80%. Dan itu terus dilakukan secara bersamaan, secara simultan pada waktu yang sama. Instan. Teman-teman kalau nggak sadar, kalau sadar dari sadar, teman-teman ada generasi instan. Apa-apa yang ini dapat cepat. Benar nggak? Seperti instan itu apa-apa yang makan juga pakai gampang, pengen cepat. Jarang menelaah. Itu juga menjadi bisa menjadi pilihan, bisa jadi kekurangan. Nah, ini agak bahasanya agak berbalik. Kebanyakan yang mendengar di bawah, tadi itu dan di bawah oleh Pak Hakim juga. Anaknya yang Indonesia tidak seperti media lainnya. Internet itu adalah media yang bisa memungkinkan kita untuk mencari, mendapatkan dan menyebar luasan informasi, ide secara instan dan murah tanpa ada batasan wilayah.
Intinya adalah banyaknya teman-teman bisa lihat, teman-teman juga sudah rasakan bagaimana internet bisa boosting ekonomi. Ada yang tahu IC? Tahu sejarahnya IC? Dia tadinya adalah mahasiswa, walaupun sekarang besar ya di Jakarta, cuma mahasiswa yang bingung dari luar sekarang terus dia jualan, dia menggunakan Twitter. Satu-satunya media promosi yang dia gunakan adalah Twitter. Tapi dia mengemas produknya, simpong yang dibangun itu merupakan hal biasa. Dia mengemas, kemudian dia kasih level berdasar 1-10. Membuat dia unik, media komunikasinya lewat Twitter, jualannya tiap hari tidak tempat, membuat orang bermasalah. Jadi bagaimana itu bisa boosting ekonomi? Dan ada banyak video itu mungkin tidak terlalu banyak untuk cerita tentang ini. Kontrol sosial, kemanusiaan, edukasi keluarga, nanti sudah cerita banyak hiburan, informasi dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengatakan ini dari besar apa yang teman-teman dapat rasakan, yang mungkin tidak sadar teman-teman sebenarnya banyak mendapatkan manfaat dari IT itu sendiri. Dan kenapa tadi saya ceritakan aktor dari netizen? Karena kalau teman-teman nanti di masa depan teman-teman mau jadi apa, sebenarnya itu akan berpengaruh. Yang banyak berpengaruh adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu untuk orang-orang dengan karakter seperti tadi, instan, narsis, semuanya harus based on teknologi dan lain sebagainya. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Ini ada video menarik. Dibuat video ini tahun 2005 oleh perusahaan teleponnya Jepang, NTT.com. Dia cerita tentang visi NTT di tahun 2010-an, which is ya tahun-tahun ini. Jadi video ini bercerita tentang sekumpulan teman masa sekolah di tahun-tahun
mikir video conference. Sekarang sudah biasa. Walaupun mungkin dengan layar ini, ini sudah bisa dilakukan. Jadi si kulturnya udah dibungkus oleh alat sensor yang bisa dirasakan oleh si dokter ini secara mobile. Skema 3 dimensi, jadi dia berikan sampel tangan itu untuk kemudian langsung diskusi.
gerbang